overall ada 3 file ya. Tapi kita mungkin bahasnya satu aja. Ini lebih ke mood ya. Mungkin kita bahasnya mungkin yang siang aja ya. Kalau malam itu gimana lightingnya ya, karena kalau diperhatiin dia lebih, emang dia pengen nonjolin arsitekturnya ya. Jadi mungkin kita coba bahas yang siang aja. Nah, jadi oke, kita masuk ke yang Mas Ivan. Pertama, emang ini agak tricky ya, karena saya nggak tahu juga modelnya seperti apa, tapi dari pemilihan kamera angle-nya cukup berani ya. Karena kita lihat, ini tuh sebenarnya kayak koridor. Ada armchair-nya buat nyantai, terus di sini ada kursi. Ini ada railing ya, railingnya ditaruh di samping. Sebenarnya kalau dari pemilihan kamera mungkin saya nggak akan terlalu komen banyak, karena saya nggak tahu kiri kanannya ada apa dan lain-lain. Modeling kali ya yang bakal saya coba komen. Sepertinya nih, ini kan part foreground ya, jadi biasanya kalau foreground tuh emang harus ada extra effort yang kalian lakukan untuk membenahi model-modelnya, termasuk detailingnya, walaupun dari arsitek biasanya nggak bikin ya kadang-kadang. Jadi 3D artist emang kayak kalau emang kalian punya effort yang lebih dan kalian ngerti, akan lebih baik kalau kalian ngedetailing. Secara konstruksi baja, sepertinya ini agak ada yang salah. Jadi biasanya sih kalau konstruksi yang seperti ini, si kayunya itu nggak nempel langsung di besinya. Biasanya dia harusnya ada sedikit naik ya, ada sedikit kakinya, baru si ininya, si kayunya. Kalaupun emang arsiteknya modelnya pengen seperti ini ya, saya nggak tahu juga sih. Cuman kalau di konstruksi mungkin agak ribet ya. Nah, mungkin seperti ini nih harusnya nih. Nah, seperti ini, terus kita bisa lihat konstruksi si bangunan ininya di sini. Nah, jadi dia tuh ada nopang gitu di kakinya gitu. Mungkin nggak kelihatan terlalu jelas ya, tapi intinya sih lebih ke modeling. Terus dari texturingnya juga nih, misalnya pakai kayu, pasti seratnya ke arah sini dong. Nah, ke sini ya, ke memanjang ya gitu ya. Jadi kalau dilihat nih, seratnya malah muter-muter ya ke sini. Itu urusan sama UVW sih kalau di 3D Max. Kalau di SketchUp saya juga nggak pegang. Ini rendernya pakai apa sih Mas, kalau boleh tahu? SketchUp V-Ray kah atau SketchUp V-Ray? Sebenarnya sih SketchUp juga bisa sih di position teksturnya kan tinggal di rotate. Nah, tapi kalian ya ini ke bawahnya udah bener nih. Nah, jadi tinggal yang kiri kanannya. Ini yang part 1 modeling. Terus yang sebelah sini sih kalau saya lihat sih udah cukup benar ya, tapi mungkin realitanya mungkin ada baut-baut dikit. Tapi kalau nggak ada pun nggak apa-apa, toh terlalu kecil ya itu detailnya. Nah, terus ini yang cukup mengherankan sebenarnya, ini apa ya? Ini mungkin kayak semacam, ya udahlah, saya nggak komen desain. Nah, terus pintunya, apa perasaan saya aja dia kayaknya terlalu rendah. Ini kursinya segini, berarti tinggi orang. Saya merasakan ada semacam kejanggalan di segi dimensi nih. Kalau realitanya sih, kalau dimensi di ini kan realitanya 90 cm ya. Rata-rata kalau railing supaya orang nggak jatuh ke bawah. Nah, kalau ini 90 cm, kalau kita tarik garis lurus ke sini, ini 90 juga nggak sih? Nah, terus kalau kita tarik ke sini, kalau 2 kali lipatnya, berarti ini 180. Nah, benar tuh, berarti estimasi saya itu ini 200 cm nih. Kayaknya kurang tinggi deh, biasanya 220 ya kalau ketinggian kursi itu. Pintu. Oke, jadi 220 rata-rata ketinggian pintu di Indonesia. Nah, tapi masalahnya nih, kalau saya perhatiin nih, ini 90 cm. Tapi kalau saya lihat si ini, kayaknya kursinya pendek bener nih. Kalau saya bagi 2 ya, ini 45 cm. Kalau saya tarik garis ke sana, 45 cm itu tinggi dudukan kursi loh. Nah, berarti harusnya dudukan si kursinya itu segini tingginya nih. Nah, ini coba lihat nih, ada foto aslinya nih, coba kita lihat. Nice, ternyata ini personal project ya Mas ya. Oke, jadi oke. Nah, ini keren nih kalau ada foto aslinya, jadi saya nggak asumsi sendiri. Nah, jadi bagus ya, mungkin kalau online review selanjutnya kita kasih referensi dah. Ya. Nah, ini cukup bagus ya kalau teman-teman emang ada referensi. Nah, jadi referensi ini apalagi kalau kalian emang nge-build ini sangat melatih kalian untuk melakukan modeling ya. Kita lihat ya, mungkin emang desainnya kayak gini ya, berarti emang cukup gaul ya desainnya. Seperti yang saya bilang ya, ini seratnya udah bener ya, jadi emang tadi seratnya salah, terus ini emang nakasnya dibuatnya beda. Nah, tapi dibalik dari desainnya tuh emang kalau misalnya kamu yakin seperti itu, saya bakal komennya dari segi sudut pandang realistiknya ya. Nah, ini udah ada referensi tapi komiknya beda. Ini coklat. Ini saya tebak nih, ini bisa coklat nih karena kamu pasang lampu di sini nih. Jadi ini ada gara-gara ada lampu dari atas nih yang entah dari mana. Nih kalau kalian perhatiin nih, ini saya yakin kayaknya bikinnya manual deh, sunnya ya. Ini kok ini arahnya ke bawah, tapi ini kok arahnya ke sini.
Nah ini kalau saya berani asumsi, jadi ini sepertinya nggak pakai sun bawaan dari V-Ray-nya. Mungkin ini bikin semacam lampu buatan ya dari atas ya, yang ada dua sisi, satu dari sini, satu dari sini. Nah sehingga kalau diperhatiin lighting-nya arahnya beda gitu. Jadi kalau emang kalian pengen lihat yang realistik, nah jadi gini, kalau kalian render suasana siang gitu apalagi atau enggak yang nggak berhubungan sama lighting ya, jadi kalian nggak bisa memanipulasi lighting gitu. Jadi kalian kalau misalnya pengen bikin seolah-olah dari atasnya itu ada cahaya gitu, kalian harus pakai sun gitu. Jangan pakai lighting buatan kalian sendiri. Apalagi ini kan adalah hal yang kerennya nih dari desainnya. Desainnya tuh ada skylightnya dengan pola yang keren nih. Artinya harapan dari arsiteknya itu dia pengen waktu ada cahaya matahari, bayangannya tuh jatuh ke sini nih. Jadi kan keren nih, kayak yang dia lakukan ke sini ya. Nah, kalau foto asli sih mungkin seperti ini tampilannya. Tapi kalau kalian ngerender, biasanya tuh kalian bisa sedikit memanipulasi supaya lebih keren lagi nih efek bayangannya ke sini. Mungkin ini kan fotonya lagi mendung ya, jadi dia cuman sedikit. Nah, jadi kalau saran saya, pertama, kalau kalian render suasana siang, jangan pakai, ini lampunya matiin semua nih. Lampu yang ada di atasnya matiin semuanya. Kita benar-benar dari environment light-nya dulu yang dibenerin. Entah kalian pakai skylight, terus nanti pakai sun gitu ya. Nah itunya dulu aja yang dibuat semirip mungkin sama referensinya. Sehingga nanti waktu kalian udah mendapatkan efek cahaya-cahaya yang dijatuh di dinding seperti ini tuh, base-nya sendiri udah bener gitu untuk rendernya. Nah lighting-lightingnya yang kalian tambahin tuh ekstra aja gitu. Bukan untuk menggantikan lighting yang udah ada di sini gitu, tapi lebih ke nambahin. Nah jadi kalau kita perhatiin di sini, dia tuh sepertinya cuman dari sky doang ya, environment-nya gitu. Sehingga dia nggak terlalu tajam ya, dia soft banget tuh. Tapi environment-nya udah dapet nih, GI-nya. Nah, kalau ini GI-nya sendiri bahkan kayaknya kalah sama lampu di dalamnya. Makanya dia jadi kuning di sini, terus dia tiba-tiba ada lampu-lampu buatan di sini gitu ya. Padahal modelnya udah keren nih, udah cukup detail ya. Ini udah bagus nih, tapi pas di part di bawahnya jadi kayak agak aneh. Nah, jadi kalau kalian pengen rendernya realistik, kita jangan manipulasi hal yang nggak ada di dunia asli gitu ya. Itu dari segi lighting. Jadi saran saya hapus aja lightingnya semua, ganti pakai sky environment. Pas sudah kelar, baru kalian tambahin lampunya nih. Ini juga lampunya beda ya, harusnya kuning dong di sini. Nah, tapi kalau dari segi material mungkin bisa dibilang cukup oke ya. Karena ini cukup detail ya, dia udah pakai bump, udah pakai gloss matte dikit ya kayaknya. Kelihatannya di renderan yang malam kayaknya. Nih kalau dilihat ya, tuh, udah lebih detail ya, cuman mungkin terlalu mantul. Nah ini nih kelihatan nih detailnya nih. Ini berarti materialnya cukup bagus ya sebenarnya. Mungkin karena nggak di hide lampunya, jadinya dia tetap kuning. Jadi sebenarnya yang Mas Ivan lakukan tuh udah bener ya kalau menurut saya. Cuman perlu lebih di breakdown lagi, dan kalau mau tirunya super persis gitu. Ntar bakal kebayang kok, oh ternyata saya harus gini, saya harus gitu. Kira-kira sih gitu sih kalau dari saya. Jadi saya nggak komen perihal desainnya, saya komen perihal materialnya ya. Materialnya sendiri, kalau di SketchUp sendiri emang keterbatasannya, kalau mau bikin lantai mungkin kalau tiling itu harus manual ya dibikinnya ya. Kalau ada floor generator gitu ya, ada nggak sih? Nggak tahu sih. Soalnya kalau pakai tekstur biasanya ada tilingnya sih di sini. Kalau dilihat tilingnya mungkin teksturnya sendiri harus yang lebih bagus, high quality-nya gitu. Tapi overall masalah di sini sebenarnya lebih ke lighting sih. Model sih oke gitu. Paling gitu sih, karena emang dari review ini udah ada foto aslinya, ya saya komennya ya silakan tiru yang lebih persis lagi foto aslinya dengan menghilangkan semua yang nggak penting-pentingnya gitu.